Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat. Perkenalkan, nama Bu Guru Anissa Aulia. Oke? Kali ini kita akan mempelajari pelajaran PKN yang mempelajari tentang kebebasan berorganisasi. Apa anak-anak sudah memahami kebebasan dalam organisasi itu dari mana saja? Sudah paham belum anak-anak? Kalau belum paham, mari dilihat gambar di sampingnya ya. Ada dari konsep, ciri-ciri, bentuk, nilai, moral, dan norma. Ada 6 ya, konsep, ciri-ciri, bentuk, nilai, moral, dan norma. Nah, dalam bentuk itu tuh ada dari sekolah dan masyarakat. Mau tahu tidak kelanjutannya seperti apa? Yuk, cus ke samping. Nah, anak-anak sudah lihat ya yang di gambar sini ada bacaan konsep. Nah, konsep itu apa saja sih? Ada kebebasan, ada organisasi, ada juga kebebasan berorganisasi. Sudah paham belum? Ada kebebasan juga, ada organisasi juga. Tapi ada juga kebebasan berorganisasi. Maksudnya sudah paham belum? Kalau belum paham, ayo ikutin selanjutnya, oke? Nah, sekarang di tulisan sini ada tulisan kebebasan. Tahu tidak arti kebebasan itu apa? Jadi arti kebebasan itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu perihal yang berkaitan dengan segala yang bersifat tidak memaksa, lepas sama sekali, merdeka. Nah, merdeka itu artinya kebebasan, tidak memaksa. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau dari sebelah sini itu kebebasan dari konsep filosofi politik, di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Paham? Kebebasan itu sesuai keinginannya. Sekarang ada penjelasan tentang organisasi. Kalian tahu gak sih organisasi itu apa? Kalian pasti di sekolah tuh sering ikut organisasi-organisasi. Di sekolah apa aja. Kalian ikut organisasi itu paham tidak organisasi itu apa? Jadi organisasi itu suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk bertujuan bersama. Nah, pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, tersistem, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya uang, material, mesin, metode, dan lingkungan. Jadi organisasi itu suatu wadah tempat berkumpul, bekerja sama secara rasional dan tersistem. Paham ya organisasi? Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Lutfia. Nah, di sini Ustazah Lutfia akan menjelaskan tentang kebebasan berorganisasi. Nah, berorganisasi adalah hak asasi
orang untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nurani. Begitu ya. Kemudian, nih di sini ada ciri-ciri atau karakteristik organisasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, adanya timbal balik dengan orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita. Kemudian setiap orang berhak memiliki hak untuk berorganisasi tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian ada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi di sekolah, organisasi di masyarakat, yaitu koperasi sekolah, ekstrakurikuler, remaja masjid, karang taruna, yayasan sosial, posyandu. Kemudian organisasi di sekolah seperti koperasi sekolah. Nah, apa sih arti koperasi sekolah? Siapa yang menjadi anggota koperasi sekolah? Di mana kegiatan koperasi sekolah berlangsung? Keempat, mengapa koperasi sekolah dibentuk? Kelima, kapan kegiatan koperasi sekolah berlangsung? Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi itu dibedakan menjadi dua seperti yang tadi, organisasi sekolah dan organisasi masyarakat. Di organisasi sekolah ada koperasi sekolah. Nah, koperasi yang berada di lingkungan sekolah, anggota dari koperasi sekolah adalah warga negara dari sekolah yang bersangkutan. Kegiatan koperasi sekolah dilaksanakan di sekolah dan berlangsung setiap hari sesuai efektif sekolah tersebut. Koperasi dibentuk dengan tujuan agar warga sekolah tidak perlu membeli perlengkapan sekolah di luar. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, di sini ekstrakurikuler yaitu pramuka atau praja muda karena adalah kegiatan organisasi ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengasah kemampuan para siswa berserta didik untuk mempertahankan hidup serta mengenal lingkungan alam sekitar mereka. Kemudian di organisasi masyarakat ada remaja masjid adalah perkumpulan remaja yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah di lingkungan suatu masyarakat. Kemudian ada Karang Taruna. Nah, apa sih Karang Taruna itu? Adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah, desa atau kelurahan atau komunitas sosial derajat yang terutama bergerak di kesejahteraan sosial. Kemudian ada yayasan sosial. Apa sih yayasan sosial itu? Adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara atau prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan ketentraman hidup. Dan yang terakhir ada posyandu. Apa sih posyandu itu? Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari dan oleh untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu juga memiliki kegiatan swada dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa. Kemudian di sini ada contoh positif, yaitu yang pertama
menghargai pendapat antar anggota organisasi. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama dalam berorganisasi. Ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban dalam berorganisasi. Keempat, bertanggung jawab segala tindakan dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, berperilaku sopan dalam menjalankan organisasi. Adapun ada contoh negatifnya nih, memiliki sepihak suatu organisasi menang, kemudian menang semuanya sendiri terhadap organisasi. Kemudian memaksakan kehendak dalam rapat organisasi. Yang keempat, berperilaku tidak sopan terhadap anggota organisasi. Dan yang terakhir, mencemarkan nama baik organisasi. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini, dan jangan lupa untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah kita bahas. Sekian dari Ustazah Lutfia dan Ustazah Nisa Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.